Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua ya. Ini saya buat video ini cuman istilahnya apa ya, biar lebih enak aja gitu kan. Beberapa materi kan saya udah provide via ini ya teman-teman, via apaan, via WordPress ya kan, via catatan gitu kan. Mungkin teman-teman udah ada yang ngerjain project kedua kita ini gitu kan. Project yang pertama nih ada assessment, yang kedua ada project ya. Saya anggap assessment sudah semua. Kalau yang belum silakan ditambahkan di sini namanya aja juga nggak apa-apa. Kalau misalnya belum sempat ngerjain GitHub, kita lanjut aja ke project yang kedua. Di sini sebenarnya ada beberapa komponen yang memang ada di project kita ini nih ya. Sebenarnya project yang pertama ya, cuman ini karena saya tulis kedua gitu, karena ini setelah assessment. Yang pertama itu di sini ada web service. Kita pada dasarnya ngebuat web service. Memang saya udah siapin filenya, jadi teman-teman tinggal pakai aja. Tapi pada dasarnya nanti kita juga bakal belajar gimana caranya bikin web service ya. Berarti nanti kita bakal ke arah programming juga ya teman-teman ya. Sedetail apa kita bahas programming mungkin nanti kita diskusikan bareng-bareng. Bisa kita diskusikan bareng-bareng di grup ya. Terus abis itu di sini juga ada Git ya, versioning system. Nanti kita bakal bahas lebih dalam lagi, dan mungkin nanti kedepannya kita bakal pakai GitLab gitu kan, supaya lebih advance dengan GitLab CI-nya, karena saya sendiri untuk production pakainya GitLab. Terus di sini juga kita pakai Docker Hub ya. Pada dasarnya sebenarnya yang kita mau pakai itu sebenarnya Docker atau kontainer ya, apapun itu bentuknya gitu kan. Kebetulan di sini kita pakainya Docker Hub. Terus nanti yang terakhir kita coba-coba juga orchestrationnya si kontainer ini, salah satunya Kubernetes gitu, yang paling sering dipakai saat ini ya, teknologi yang cukup hot di tahun 2021. Terus juga berhubung namanya kan STG DevNet ya, ini belum diganti ya, saya ganti dulu deh DevNet nanti sih, karena di grup juga namanya udah ganti. Di sini teman-teman bisa lihat, kalau mau lihat ya, di developercisco.com ini website untuk DevNet-nya Cisco gitu. Karena kita DevNet, kita bisa lihat di Start Now. Ini bisa kita lihat di sini ada beberapa hal ya. Mungkin saya nggak bahas masalah networking data center atau yang berbau dengan black box teknologi. Tapi di sini ya seperti contact center, Webex dan lain-lain, ini menarik ya. Tapi saya nggak bahas di video ini. Yang saya bahas itu ini doang nih, coding sama cloud and container gitu. Karena pada dasarnya sih kalau kita lihat ini barang-barangnya Cisco semua nih, Meraki, data center dan lain-lain ya. Coba kita lihat. Nah ini kan udah ke UCS ya. Oke, dua hal ini aja kalau dari DevNet-nya Cisco ya. Terkait coding kita bisa lihat di sini. Di sini ada intro to coding, REST ya. Nah REST ini juga nanti pada dasarnya yang kita buat untuk web service ini REST juga gitu kan. Jadi REST API gitu teman-teman. Kalau yang udah sering pakai REST gitu kan, mungkin sempat dengar yang lain kayak misalnya GraphQL gitu atau gRPC gitu kan. Nah di sini ada REST, terus ada Git juga ya. Kita juga udah bahas ya masalah Git ya. Belum bahas total ya teman-teman ya. Ini baru contoh global aja yang saya kasih, dan teman-teman udah ada satu orang nih, masih ditunggu yang lain ya yang belum ngerjain. Baru Nur Iqbal aja nih yang ngerjain. Terus Python juga. Masalah programming mungkin nanti kita bisa sepakatin ya. Sebenarnya sih saya bebas mau pakai programming apaan aja gitu ya, karena pada dasarnya kan kalau kita ngomong microservices itu kan memang semua programming bisa dipakai gitu kan. Tapi memang kalau kita ngomongin DevNet, so far yang sering dipakai memang Python lah gitu ya, dan memang paling gampang gitu kan untuk dipakai untuk kebutuhan kita, masih bisa cover lah gitu kan. Mungkin nanti kita kesepakatin juga terkait bahasa pemrograman gitu kan. Saya nggak bakal dalam-dalam banget sih. Saya lebih suka nunjukin ke
project base saja paling ya nanti kita ke depannya. Parsing JSON ya. Ini data type ya, jadi mungkin teman-teman pernah dengar JSON, YAML gitu kan, Toyang kalau dipakai sama Cisco gitu kan, tapi yang umum itu XML, JSON, YAML gitu kan. Nah terus habis itu di sini kita udah lihat yang masalah coding dan API gitu kan. Ini bisa lah kita kait-kaitin dengan pembuatan web service, karena web service itu kita bikin coding juga, kita bikin API juga pada dasarnya. Gimana caranya memberikan service ya, atau juga mengkonsum service gitu kan. Nah terus habis itu di sini juga ada materi terkait cloud sama containers nih teman-teman. Saya cek dulu ini videonya masih jalan nggak? Videonya masih aman. Oke, di sini ada basic gitu ya. Container itu apa? Docker itu apa? Microservices itu apa? Hands on Cisco Container Platform CCP ya. CI/CD overview mungkin ini saya nggak bahas terlebih dahulu. Ini nggak umum, yang lebih umum yang container, Docker, microservices overview, CI/CD overview. Oke, ini berarti sebenarnya pada dasarnya yang kita buat kemarin itu sudah cukup mencakup secara keseluruhan gitu kan. Nah setelah dari project yang simple ini, nanti kita bakal move ke project yang jauh lebih kompleks, jauh lebih advance gitu kan, terkait yang pertama untuk membuat servisnya itu sendiri gitu kan ya. Karena kalau kita ngomongin DevOps itu lebih ke automation ya. Jadi teman-teman bisa pakai CM, configuration management semacam Ansible, atau provisioning tool semacam Terraform gitu kan, atau mau ngoding sendiri pakai SDK juga bisa gitu. Tapi pada dasarnya dia lebih maintain infrastrukturnya ya kalau untuk si DevOps gitu ya. Jadi kalau dibilang DevOps ngoding juga sih sebenarnya sih, tapi nggak juga setiap hari kerjanya bikin web service gitu kan. Nah tapi kalau kita ngomongin DevNet, nah DevNet ini kan kepanjangan memang developer network kan. Jadi harapannya si Cisco memang dia bisa bikin create application or service ya, kita bisa bilang service on top of Cisco platform. Pada dasarnya sih harapannya si Cisco tuh seperti itu gitu ya. Jadi kita membuat service di atas platformnya dia. Anggap aja kalau teman-teman mungkin ada yang jadi iOS developer gitu kan, teman-teman bikin iOS application gitu kan, di atasnya platformnya si Apple gitu kan. Kalau yang Android itu berarti di atas platformnya si Android itu sendiri gitu kan. Nah kalau mengenai penjelasan Git, Docker, container, dan Kubernetes, kalau memang nanti dibutuhin, nanti kasih tahu ke saya aja ya. Kalau maksudnya kadang-kadang kan kita nyesuaiin waktu tuh susah, makanya saya bikin video ini tuh supaya bisa ditonton gitu kan, bisa dicerna. Nanti kalau ada yang butuh mungkin penjelasan seperti video gitu kan, nanti saya bisa bikin video yang lain juga gitu kan istilahnya. Tapi kalau misalnya kita mau nge-teams bareng juga boleh, nanti kita sama-sama atur waktunya ya. Ini maksudnya solusi lain lah yang saya bisa tawarkan gitu ke teman-teman gitu kan. Terus next projectnya, next kita ngomongin ke next project yang bakal kita buat lagi gitu ya. Pada dasarnya sih nanti kita bakal ke sini dulu ya, karena ke sini dulu pasti gitu. Soalnya kalau kita ngomongin Git sekarang teman-teman udah ada gambaran gitu ya, mungkin masalah branch gitu kan nanti kita coba pakai juga gitu ya. Cuman apa artinya sebuah repository tanpa kode gitu loh. Kalau kita bikin Git itu mostly karena kita mau taruh suatu service atau suatu aplikasi di dalamnya gitu kan. Tapi kalau nggak ada aplikasinya, nggak ada gunanya itu Git gitu. Makanya kita bisa mulai pertama dari buat web service dulu ya. Nah ini untuk mungkin sebagai gambaran gitu ya, next project gitu kan, kita bisa tulis di sini. Pertama kita bikin web service yang pasti from the scratch ya. Untuk contoh kita bisa ambil dulu ya, nanti kita sepaketin bersama aja. Untuk programming language-nya kita pilih dulu aja
Python deh gitu kan. Kalau mau pakai Golang, saya juga baru belajar gitu kan, dan apa ya, Python itu paling mudah dipahami, ini kata-katanya jelas gitu loh, benar-benar bahasa Inggris doang gitu ya, from the scratch ya, kita bikin service from the scratch. Untuk di assessment pertama itu kan udah ada if, ada kondisional ya, ada juga looping ya. Buat saya sih itu udah cukup. Mungkin yang belum dibahas masalah function, method gitu ya, atau kelas kalau memang dibutuhin, tapi sampai sejauh apa service itu nanti kita bakal cek gitu kan. Jadi sesuai sama kebutuhan projectnya aja gitu kan. Yang pasti pertama kita bakal bikin web service from the scratch gitu kan. Language-nya pakai Python, terus abis itu mungkin frameworknya kita pakai yang simple aja dulu ya. Frameworknya kita pakai Flask aja deh. Kalau pakai Django bisa, cuman Django itu nantilah kebutuhannya gitu kan ya, kalau memang dibutuhkan gitu. Kalau untuk di depan kita yang penting ngerti dulu aja kita bikin REST itu seperti apa gitu kan ya. Nah, pertama kita bakal bikin web service from the scratch. Terus yang kedua adalah kita bakal push ya, kita bakal push ke arah Git kita dong, otomatis ya. Nah, nah di sini nanti kita bakal siapin CI/CD berupa GitLab CI.yaml ya. Saya lupa nama panjangnya apa nih. GitLab CI ya. Nanti saya jelasin gitu ya. Apa itu GitLab CI gitu kan, gimana cara makainya gitu kan, terus kalau dipakai apa yang bakal terjadi gitu kan. Oke. Nanti kita bakal configure ini di GitLab-nya. Terus habis itu terkait sama Docker sama kontainer, pada dasarnya yang bakal kita lakukan adalah cuman Docker file aja. Jadi gimana caranya ngebuat service yang kita buat ini itu kita bisa sebut container friendly, atau kita bisa sebut juga cloud friendly ya, tapi lebih tepat kayaknya container friendly. Jadi gimana caranya kita bisa ngebuat images ya. Nanti jadi bingung lagi kan, karena belum ada penjelasan Docker, atau udah ada nih Docker images gitu dari si web service-nya kita gitu kan. Mungkin sedikit aja, kenapa sih kita pakainya Docker gitu, kenapa sih nggak install langsung aja di OS. Nah, pada dasarnya gini teman-teman, kalau kita pakai Docker, kita punya Docker file terkait dengan aplikasi kita gitu kan, terus nanti kita bisa bikin image dari Docker file tersebut. Semua orang kedepannya nanti tinggal nge-pull aja gitu, istilahnya service-nya gitu lah ya. Mungkin kalau teman-teman yang developer mungkin butuh ya akses ke arah Git gitu kan, Git lah terutama gitu kan. Kalau kita ngomongin akses kan kita butuh ke arah Git ya buat yang developer. Tapi kalau orang production gitu ya, atau misalnya user gitu ya, teman-teman punya user atau punya klien gitu kan, nggak perlu sampai ke arah sini gitu, kecuali memang perjanjiannya sampai ke Git-nya ya. Tapi kalau misalnya project open source gitu kan, atau nggak project open source, project yang bisa dipakai orang lain gitu kan, misalnya kayak MySQL gitu. MySQL sekarang ada Dockernya, jadi teman-teman tinggal pull Dockernya aja gitu istilahnya gitu kan. Makanya enak gitu loh, nggak perlu nginstal, nggak perlu ribet gitu. Bahkan WordPress juga sekarang udah ada Dockernya, jadi teman-teman nggak usah nginstal lagi gitu kan, lebih gampang gitu kan. Nah, terus Kubernetes ini sebenarnya di sini nggak ada Kubernetes ya teman-teman ya. Cuman buat saya nanggung kalau kita belajar udah sampai ke Docker tapi kita nggak ngerti Kubernetes gitu kan, karena memang mostly production itu pakainya Kubernetes gitu. Nanti apa yang bakal kita lakukan itu sebenarnya deploy sih ke arah Kubernetes gitu ya. Jadi gitu kira-kira buat next projectnya nanti kita bakal ada 4 item ini gitu kan. Kita lakukan satu persatu jadinya ya, karena ini kalau kemarin saya bisa kasih contoh cepat, teman-teman bisa ngikutin cepat gitu. Tapi karena yang ini lebih dalam lagi, lebih advance lagi, nanti kita bakal lakuin satu persatu dari mulai bikin servisnya, terus habis itu masukin ke Git-nya gitu kan, bikin Docker-nya juga gitu kan. Nanti kelihatan tuh prosesnya seperti apa gitu kan. Nah, kira-kira gitu. Nanti kalau misalnya ada yang nggak jelas silakan ya ditanyain aja di grup, boleh di grup boleh.
silakan ya. Oke, sampai ketemu lagi, jangan lupa PR-nya dikerjain ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.